Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian semua, anak-anak? Ustazah selalu mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan jangan lupa selalu untuk jaga kesehatan. Oke, kemarin terakhir kita ketemu membahas tentang jaringan pada hewan. Nah, sekarang kita akan masuk bab baru yaitu tentang sistem gerak. Nah, di sini khusus membahas tentang sistem gerak pada manusia. Kalau Ustazah tanya, apa sih fungsi dari sistem gerak itu sendiri? Kalau sistem pencernaan kan berfungsi untuk proses mencerna makanan. Nah, kalau sistem gerak itu untuk melakukan suatu pergerakan. Nah, di mana pada sistem gerak itu nanti kita akan mempelajari tentang tulang atau rangka dan akan mempelajari tentang otot. Nah, tapi di sini kita bahas dulu tentang tulang atau rangka itu sendiri. Next, minggu depan nanti kita akan membahas tentang otot. Yuk, lanjut. Oke, lah tadi kalau kita membahas tentang sistem gerak itu kita akan membahas tentang rangka. Apa sih rangka? Apa bedanya rangka sama tulang? Jadi rangka sama tulang itu sama. Kalau satu namanya tulang, kalau kumpulan dari tulang itu disebut sebagai rangka seperti itu. Apa fungsi rangka dalam tubuh manusia? Ada beberapa fungsi rangka dalam tubuh manusia. Yang pertama itu memberikan bentuk dan postur tubuh. Jadi dengan adanya rangka pada tubuh manusia, tubuh kita itu bisa terbentuk seperti itu. Terus yang kedua, fungsi rangka adalah melindungi organ-organ yang lunak. Contohnya seperti apa? Misal tulang tengkorak. Lah, tulang-tulang tengkorak itu dia melindungi otak. Kemudian jantung dan paru-paru, organ lunak jantung dan paru-paru dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk seperti itu. Terus yang ketiga, rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot rangka. Kemarin kan kita sudah belajar tentang 3 jenis otot ya. Ada otot rangka yaitu otot luri, ada otot polos dan ada otot jantung. Di mana otot yang melekat pada rangka itu adalah otot luri, di mana rangka itu nanti dia berfungsi sebagai tempat melekatnya otot luri itu sendiri. Terus selanjutnya fungsi rangka sebagai alat gerak pasif. Apa sih maksudnya alat gerak pasif itu? Jadi alat gerak itu ada dua, ada pasif, ada aktif. Kalau rangka atau tulang itu adalah yang pasif, sementara otot itu adalah yang aktif. Apa maksudnya alat gerak pasif di sini? Jadi tulang itu tidak akan bisa bergerak kalau nggak digerakkan oleh otot. Jadi otot aktif yang menggerakkan tulang, lah tulang itu dia pasif, nggak bisa bergerak kalau nggak adanya otot itu sendiri. Selanjutnya, fungsi rangka juga sebagai tempat pembentukan sel darah. Jadi di dalam tulang nanti itu ada yang namanya sumsum tulang. Lah di mana sumsum tulang itu sendiri dia akan sebagai tempat untuk pembentukan sel-sel darah seperti sel darah merah, sel darah putih maupun keping darah atau trombosit itu sendiri. Dan apa sih hematopoiesis itu? Hematopoiesis itu adalah proses pembentukan sel darah yang terletak di sumsum tulang itu. Lanjut. Setelah fungsi rangka, kita akan membahas tentang tulang itu sendiri. Lah, dimana kalian pasti tahu jenis tulang itu ada dua. Ada tulang rawan, ada tulang keras. Apa bedanya? Lah, dari namanya aja kita tahu ya, rawan sama keras. Jadi kalau keras itu strukturnya dia yang keras, kalau rawan itu berarti dia rawan, nggak keras seperti itu. Lah, dimana di sini antara tulang rawan sama tulang keras itu berbeda. Berbeda berdasarkan apa? Sel penyusunnya, matriksnya, dan selaput pelindungnya. Kalau tulang rawan itu disusun oleh sel yang namanya kondrosit, di mana sel kondrosit itu berasal dari sel yang namanya kondroblas.
Lah, kemudian matriks tulang rawan itu dia lebih banyak zat perekatnya atau zat kolagennya dan sedikit zat kapur sehingga menjadikan tulang rawan itu dia elastis seperti itu. Lah, kemudian tulang rawan itu dilindungi oleh selaput pelindung. Selaput pelindung pada tulang rawan itu namanya adalah perikondrium. Begitu. Lanjut ke tulang keras. Kalau sel tulang keras, sel penyusun tulang keras namanya adalah osteosit. Ingat-ingat ya, kalau tulang rawan namanya kondrosit, kalau tulang keras namanya adalah osteosit. Di mana sel osteosit itu berasal dari sel yang namanya osteoblas. Dan matriks pada tulang keras itu lebih banyak tersusun atas mineral seperti kalsium dan fosfat. Lah, mineral-mineral tersebut itu akan menentukan kelenturan tulang. Tapi di dalam tulang keras itu karena adanya konsentrasi kalsium itu yang menjadikan tulang menjadi keras seperti itu. Dan selaput pelindung pada tulang keras namanya adalah periosteum. Jadi, Ustazah ulangi ya. Sel tulang rawan namanya kondrosit, kalau tulang keras namanya osteosit. Kalau tulang rawan matriksnya itu banyak zat perekatnya, sedikit zat kapurnya. Kalau pada tulang keras matriksnya itu banyak kalsium dan fosfat. Karena adanya kalsium itu yang menjadikan tulang itu keras. Lalu berdasarkan selaputnya, kalau tulang rawan itu namanya perikondrium, kalau tulang keras itu namanya periosteum. Dan ada satu lagi di sini tentang tulang rawan. Jadi antara tulang rawan anak-anak pada tulang rawan orang dewasa itu berbeda. Kalau tulang rawan pada anak-anak itu banyak mengandung kondroblasnya. Sementara tulang rawan orang dewasa itu banyak mengandung matriksnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ini adalah penampang melintang dari tulang keras. Jadi, apabila tulang keras itu diamati di mikroskop, penampangnya akan seperti ini. Lah, di mana ini itu yang warna merah itu adalah sel tulang keras yaitu osteosit. Jadi, osteosit ini dia tersusunnya melingkar seperti ini. Lah, kemudian di sini ada kayak serabut-serabutnya. Serabut-serabutnya itu apa? Itu adalah kanalikuli. Kanalikuli itu dia saluran penghubung antara osteosit satu dengan osteosit yang lain. Sehingga kanalikuli ini dia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya osteosit. Jadi nutrisi akan disalurkan dari kanalikuli untuk sampai ke osteosit seperti itu. Lah, kemudian ini ada yang namanya Harvesian kanal. Apa sih Harvesian kanal itu? Itu adalah saluran Havers. Lah, di mana di dalam saluran Havers itu ada pembuluh darah dan syarafnya. Jadi tulang keras itu punya suatu sistem, nah yang bentuknya kayak gini, osteositnya melingkar, terus antara osteosit ada kanalikuli, ini membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem Havers, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya, nah, ini adalah struktur tulang. Di sini Ustazah ambil struktur tulang dari tulang pipa. Nah, di mana ini adalah tulang paha ya. Di mana struktur tulang di sini itu dibagi menjadi 1, 2, ada 3 bagian ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, di mana di sini ada epifisis. Jadi yang bentuknya bonggol ini adalah epifisis.
Epifisis yang atas namanya proksimal, yang bawah yang namanya epifisis distal. Kemudian yang batangnya lah, yang di tengah ini namanya adalah diafisis. Di antara epifisis dan diafisis itu ada namanya metafisis. Jadi ada 3, epifisis, metafisis, sama diafisis. Yang di atas sama di bawah namanya epifisis, yang di tengah namanya diafisis. Sementara di antara epifisis dan diafisis itu namanya adalah metafisis. Nah, kemudian ada lagi di antara epifisis dan metafisis. Nah, ini di sini. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, ini di antara epifisis sama metafisis itu ada yang namanya cakram epifisis. Apa sih fungsi dari cakram epifisis itu? Jadi cakram epifisis di situ dia fungsinya adalah untuk pertumbuhan tulang. Jadi di situ banyak sekali osteoblas nanti yang akan membentuk osteosit sehingga tulang itu bisa menjadi semakin panjang. Nah, karena adanya cakram epifisis itu. Nah, terus kalau kita membahas struktur tulang dari bagian luar sampai bagian dalam, itu strukturnya seperti ini. Jadi di bagian luar itu ada selaputnya yang melindungi tulang, itu disebut sebagai periosteum. Kemudian setelah periosteum masuk ke dalam itu ada tulang kompak. Jadi tulang kompak itu yang tulangnya nggak ada bolong-bolongnya. Nah, jadi dia tuh yang padat susunannya. Itu adalah tulang kompak. Lah, kemudian di dalamnya tulang kompak itu ada tulang spons. Lah, kalau tulang spons itu dia ada bolong-bolongnya kayak gini. Nah, kemudian setelah tulang spons itu ada endosteum. Setelah endosteum itu ada sumsum tulang. Lah, di sumsum tulang inilah tadi yang sudah Ustazah jelaskan bahwa di sumsum tulang itu sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi kalau kita urutkan struktur tulang dari mulai yang paling luar itu adalah periosteum. Setelah itu adalah tulang kompak, setelah itu adalah tulang spons, setelah itu endosteum, dan yang paling dalam itu adalah sumsum tulang. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada bentuk tulang. Jadi tulang itu bentuknya nggak hanya satu macam, tapi ada beberapa bentuk. Nah, di mana di sini bentuk tulang itu ada apa aja? Ada tulang pipa. Nah, tulang pipa itu yang dia panjang. Contohnya pada tulang lengan atas, tulang paha, tulang betis ini ya. Nah, ini itu adalah tulang pipa. Kemudian yang kedua ada tulang pendek. Nah, kalau tulang pendek itu dia ukurannya pendek. Contohnya ada di tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, itu adalah tulang yang pendek. Kemudian yang ketiga ada tulang pipi. Nah, kalau tulang pipi itu bentuknya kayak lempengan pipi. Nah, contohnya itu ada tulang dada, tulang rusuk, tulang tengkorak, itu dia bentuknya pipi. Kemudian selanjutnya ada tulang yang tidak beraturan. Jadi bentuknya nggak beraturan. Nah, itu contohnya pada tulang apa? Itu contohnya ada pada tulang belakang. Nah, jadi tulang belakang ini dia bentuknya tidak beraturan. Dan di sini tambah satu lagi. Itu ada tulang yang namanya tulang sesamoid. Nah, apa sih tulang sesamoid itu? Jadi tulangnya itu ukurannya kecil bulat. Nah, kecil bulat dan biasanya ada di persendian. Nah, contohnya tulang sesamoid itu adalah tulang tempurung lutut ini. Nah, ini dia. Ini. Nah, tulang tempurung lutut itu dia adalah tulang sesamoid. Bentuknya kecil bulat. Oke, lah itu adalah bentuk tulang. Jadi bentuk tulang ada 5.
pipa pendek, pipi tidak beraturan, dan sesamoid. Lanjut. Oke, lah ini adalah pembagian dari rangka. Jadi rangka itu dibagi menjadi dua. Ada rangka aksial. Rangka aksial itu adalah rangka sumbu tubuh. Contohnya itu yang termasuk rangka aksial ada tulang tengkorak, telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian yang kedua ada tulang apendikular. Kalau rangka apendikular itu adalah yang berfungsi untuk anggota gerak. Nah, contohnya di sini ada gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Seperti itu. Oke, Ustazah ulangi ya. Jadi rangka dibagi menjadi dua, ada aksial dan ada apendikular. Kalau aksial itu dia tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, dan tulang dada serta tulang rusuk. Sementara kalau apendikular itu ada gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Nah, nanti kita akan bahas satu per satu. Sekarang kita mulai dari rangka aksial, yaitu yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, ini ya. Jadi di tulang tengkorak itu dia tersusun oleh beberapa tulang. Nah, di sini misalnya di situ ada tulang dahi. Nah, di sini tulang dahi itu namanya adalah frontal. Jadi di buku paket kalian nanti ada nama lainnya. Tulang dahi itu frontal. Tulang ubun-ubun itu parietal. Terus tulang kepala belakang oksipital. Tulang samping temporal, tulang bajis sfenoid, dan tulang tapis adalah emoid. Itu bagian tulang kranial, tulang tempurung kepala. Nah, sementara yang tulang fasial atau wajah di situ ada maksila, rahang atas, palatum, langit-langit, zigomatik pipi, lakrimal mata, nasal hidung, septum nasal, konka nasal, dan mandibula. Seperti itu. Jadi tulang tengkorak dibagi menjadi dua, yaitu tulang kranial tempurung kepalanya dan tulang fasial yaitu wajahnya. Untuk tulang tempurung kepalanya di situ disusun oleh beberapa macam tulang, bisa kalian baca. Kalau tulang fasial juga disusun oleh beberapa macam tulang itu. Lanjut. Nah, kemudian di sini rangka aksial yang kedua adalah tulang telinga dalam atau hyoid. Nah, di mana di telinga itu ada tulangnya ya. Tulang telinga dalam yang ada di telinga itu ada tiga, yaitu ini 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, sanggurdi. Ditambahi di sini ada tulang hyoid. Nah, tulang hyoid yang ada di sebelah sini. Nah, sebelumnya tenggorokan. Oke, lanjut. Kemudian rangka aksial yang ketiga ada tulang belakang. Nah, di sini ruas tulang belakang itu disusun oleh serviks yaitu tulang leher, jumlahnya ada 7. Lalu ada toraks yaitu tulang punggung, itu jumlahnya ada 12. Lalu ada lumbar yaitu tulang pinggang, jumlahnya ada 5. Lalu ada sakral. Nah, sakral itu tulang kelangkang, jumlahnya ada 1. Kalau pada bayi itu ada 5, tapi saat dewasa langsung menggabung menjadi 1. Lalu ada koksigis yaitu tulang ekor, jumlahnya ada 1. Pada bayi, saat bayi itu 4, tapi saat dewasa bergabung menjadi 1. Sehingga kalau dijumlahkan di situ jumlahnya ada 26 ruas. Seperti itu. Lanjut. Nah, rangka aksial selanjutnya di sini ada tulang dada dan ada tulang rusuk. Mana tulang dada, mana tulang rusuk? Yang di tengah, lah ini adalah tulang dada. Sementara yang sebelah sini, ini adalah tulang rusuknya. Lah tulang rusuk ada 3. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan ada tulang rusuk melayang.
Dimana untuk tulang rusuk sejati atau costa vera itu jumlahnya ada 7 pasang. Nah, 7 pasang berarti 14 ya. Kemudian kalau tulang rusuk palsu itu costa spuria jumlahnya ada 3 pasang berarti 6. Lalu ada tulang rusuk melayang itu costa flui tantes, lah itu jumlahnya ada 2 pasang atau 4. Sehingga kalau di total maka tulang rusuk itu jumlahnya ada 24 tulang rusuk. Dan kalau kita lihat gambarnya di sini ya, kalau tulang rusuk sejati sama tulang rusuk palsu itu dia masih melekat di tulang dada. Nah, ini rusuk sejati sama palsu dia melekat di tulang dada. Tapi kalau tulang rusuk melayang ini dia tidak melekat pada tulang dada, tapi melekat pada tulang rusuk palsu seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tulang dada. Nah, di mana tulang dada ini jumlahnya cuma 1. Tulang dada ada 3 bagian, hulu, badan, sama taju pedang. Nah, nama lainnya kalau hulu itu adalah manubrium sterni, kalau badan itu corpus sterni, kalau taju pedang itu adalah processus xiphoid, seperti itu. Oke, jadi tadi tulang dada itu ada 3 ya, ada hulu, badan, sama maksudnya terdiri dari 3 bagian. Kalau jumlah tulangnya ada 1, itu ada 3 bagian yaitu hulu, badan, sama taju pedang. Lanjut. Nah, kemudian ini sudah masuk ke dalam rangka apendikular. Jadi rangka apendikular yang pertama ada gelang bahu, di mana gelang bahu itu dia tersusun atas tulang belikat atau skapula dan tulang selangka atau klavikula. Nah, coba kalian ingat-ingat letaknya ya, itu tulang belikat, di situ yang atasnya itu adalah tulang selangka atau klavikula. Kemudian rangka apendikular yang kedua adalah anggota gerak atas, anggota tubuh yang gerak atas itu ya. Nah, di mana anggota gerak atas di situ ada tulang lengan atas. Tulang lengan atas itu namanya adalah humerus. Terus di bawahnya humerus ada 2 tulang, ada tulang pengumpil dan ada tulang hasta. Kalau tulang pengumpil itu yang sejajar dengan jempol. Kalau yang tulang hasta itu yang sejajar dengan kelingking. Lah, tulang pengumpil itu adalah radius, tulang hasta itu adalah ulna. Terus di bawahnya ada tulang pergelangan tangan, itu adalah karpal, tulang telapak tangan metakarpal, dan tulang jari tangan yaitu falangus. Nah, jadi anggota gerak atas ada tulang lengan atas, humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falangus. Lanjut. Nah, kemudian ini rangka apendikular yang ketiga yaitu gelang panggul. Nah, gelang panggul di sini disusun oleh 3 tulang. Ada tulang usus yaitu ilium, ada tulang kemaluan yaitu pubis, dan ada tulang duduk yaitu ischium. Sekarang kita lanjut. Yang selanjutnya ada anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah atau kita sebut dengan kaki, lah itu disusun oleh beberapa tulang. Ada tulang paha, itu adalah femur, ada tulang tempurung lutut, itu adalah patella. Lah, terus di bawah di situ ada tulang betis, ada tulang kering. Kalau tulang betis itu fibula, kalau tulang kering itu adalah tibia. Terus sama seperti yang tangan tadi, kaki juga ada pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang-tulang jari kaki. Untuk jumlah tulangnya berapa? Di buku paket kalian sudah ada. Silakan kalian baca. Oke, lanjut. Lah, di sini kalau kita membahas tentang
tentang tulang, kita akan membahas tentang persendian. Apa sih persendian itu? Jadi persendian di situ adalah hubungan antara dua tulang. Jadi sendi di sini kalau kita lihat struktur dari persendian. Nah, di situ ada ligamen, ada rongga sendi, di situ berisi cairan sinovial, ada tulang rawan. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah tulang yang satu, yang atas, ini adalah tulang yang lain, tulang yang bawahnya. Tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa sendi itu adalah hubungan antar tulang. Nah, ini adalah sendi, hubungan antar tulang. Nah, di mana di sini biar tulang satu dengan yang lainnya itu bisa berhubungan, biar enggak lepas lah, maka ada pengikatnya. Di sini pengikatnya itu adalah ligamen. Jadi ligamen itu untuk pengikat tulang satu dengan tulang yang lainnya. Lalu selain ada ligamen juga ada kapsul sendi. Nah, kalau kapsul sendi itu dia berperan untuk menahan ligamen. Jadi biar ligamennya tambah kuat. Nah, kapsul sendi itu dia ada dua, ada sinovial dan ada fibrosa. Nah, kemudian di antara tulang satu dengan tulang yang lainnya itu ada suatu rongga yang berisi cairan, namanya adalah sinovial. Jadi cairan ini itu sebagai cairan pelumas biar pergerakan antara tulang yang atas sama yang bawah, tulang satu dengan lainnya itu ketika bergesekan itu nggak sakit, seperti itu. Jadi ada cairan sinovialnya. Lalu selanjutnya di ujung tulangnya itu ada tulang rawan. Jadi kalau kalian makan pahanya ayam, di ujungnya itu kan ada yang warnanya putih-putih itu ya. Nah, yang itu yang bisa kalian makan. Nah, itu adalah tulang rawan. Sementara yang pahanya yang warna coklat, lah itu adalah tulang kerasnya, seperti itu. Nah, di sini persendian itu dibagi menjadi 3. Ada sendi sinartrosis. Sinartrosis itu sendi mati. Kenapa kok disebut sendi mati? Karena di sini hubungan antar tulangnya itu nggak bisa digerakkan. Contohnya pada apa? Contohnya antara tulang tengkorak. Jadi antara di tulang tengkorak tadi kan terusun oleh beberapa tulang. Nah, antara tulang satu dengan tulang yang lainnya yang ada di tengkorak itu dia nggak bisa digerakkan. Maka sendi di situ namanya adalah sendi mati atau sinartrosis. Terus yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku. Nah, kalau amfiartrosis ini dia masih bisa digerakkan tapi gerakannya terbatas. Nah, di manakah letak sendi amfiartrosis? Kalau amfiartrosis itu letaknya di antar tulang belakang. Jadi di tulang belakang antar tulang satu dengan tulang yang lainnya itu letak sendi amfiartrosis. Jadi bisa digerakkan tapi cuma terbatas. Nah, lalu selanjutnya di antara tulang betis dan tulang kering itu juga sendi amfiartrosis. Nah, yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak. Nah, pada diartrosis ini antara tulang satu dengan tulang yang lainnya itu bisa digerakkan. Jadi pergerakannya itu bisa bebas. Nah, di sini kalau diartrosis nanti dibagi menjadi beberapa. Ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi geser, ada sendi gulung dan ada sendi peluru. Yang perlu kalian tahu adalah letak dari sendi tersebut. Kalau sendi engsel itu letaknya di siku sama lutut maupun di ruas antar jari. Kalau sendi peluru, nah sendi peluru itu letaknya dia di antara gelang bahu sama lengan atas dan di antara gelang panggul dan tulang paha. Oh ya, untuk pergerakannya, kalau engsel itu geraknya satu arah, kalau peluru itu dia segala arah. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Kalau sendi pelana itu gerakannya dua arah. Sendi pelana di sini dia letaknya di antara tulang pergelangan tangan sama telapak tangan pada ibu jari. Jadi pergelangan tangan antara pergelangan tangan sama telapak tangan yang ada di ibu jari.
Kemudian ada sendi putar. Lah namanya aja sendi putar, gerakannya dia memutar. Contoh sendi putar itu letaknya di antara tulang hasta dan pengumpil sama di antara tulang atlas dan tulang tengkorak atau di leher itu. Nah, di leher itu adalah letak dari sendi putar. Kemudian yang selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser gerakannya dia menggeser. Jadi antara tulang satu dengan tulang yang lainnya itu geraknya menggeser, saling menggeser. Lah, letaknya di mana? Letaknya di antara pergelangan tangan, antar tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, antara tulang selangka dengan tulang belikat. Nah, jadi pergelangan tangan, pergelangan kaki itu adalah letak dari sendi geser. Nah, kemudian selanjutnya ada sendi gulung. Nah, kalau sendi gulung ini dia punya gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang berporos dua arah. Nah, contohnya di mana sendi gulung ini? Sendi gulung ini dia terletak di antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Tulang pengumpil sama pergelangan tangan di antara situ itu ada sendi gulung. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh chat Ustazah secara pribadi. Jadi next selanjutnya nanti kita akan membahas tentang otot. Sampai di sini dulu pembahasan tentang tulang. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.